Shalom semuanya, sahabat terkasih, teman-teman, keluarga GGA, dan semua teman-teman yang turut bergabung selama ini dalam acara Bible Study dan Daily Feed secara online. We welcome you, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di hari Minggu. We are so blessed, we are so happy to have you. Hari ini, karena kita dalam nuansa dan suasana Chinese New Year, which is bagi kami semua itu penting sekali, berharga sekali. It's about family gathering. It's about the value of family. Itu nilai kekeluargaan yang paling berharga, ya, yang dipraktekkan jadi budaya dari teman-teman keluarga kami, keluarga saya. Dan walaupun kita nggak sama sekali mengerti semua makanan-makanan tertentu itu, tapi the gathering. Kalau anak-anak kecilnya mencari angpao. Nah, saya mau terjemahkan angpaonya itu is the fruit of love. Kasih, buah kasih dari orang tua ke generasi berikutnya, ke generasi penerus. Nah, saya mau beritahu kepada Anda semua, tapi itu kalau angpao hanya diberikan kalau Anda masih lajang ya. Kalau udah gak lajang, justru yang sudah menikah kasih yang orang tua. Bahkan mungkin oma opa yang sudah sendirian, orang tua yang sudah lajang, yang sudah menjadi single parent, dan anak-anaknya yang menikah, yang memberkatinya. Apapun nilainya is the love of God. Nah, Yohanes 15 ayat 16, saya mau supaya sebagai keluarganya Yesus di bumi, buah kasih itu tidak hanya di Chinese New Year atau Natal atau Paskah, tapi is a fruit that lasts, buah yang kekal, yang tetap selamanya. Yuk kita baca ya, Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ayat 17 memberi penjelasan pada saya, buah yang tetap itu buah apa sih? Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Jadi buahnya ini kasih itu gak bisa bekerja kalau tidak ada orang lain. So, tidak ada satupun dari pengajaran Yesus dan lifestyle yang dia modelkan 33 tahun ada di bumi yang tidak mengekspresikan karakter yang indah yang gak pernah berubah dari Yesus. It's the character of love. Nah, kalau Anda pelajari 1 Yohanes 4 ayat 16, 1 Yohanes 4 ayat 18, Anda tahu kan semuanya dua kali dikatakan di sini. Ayat 16b deh saya tulisnya ya. Dia tulis 3 kata. God is love. Allah adalah kasih. And 1 Yohanes 4 ayat 18. God is love and perfect love. Di dalam kasihnya gak ada ketakutan. So apa yang menghancurkan hubungan antar sesama kita? Fear. Tetapi apa yang membuat kita terajut dalam hubungan yang sehat, yang membuat orang juga nyaman, tidak terancam, tidak dipraduga, prasangka. Dan kalau buat kesalahan pun no problem. There is room, there is space di mana orang bisa saling mengampuni dan mengerti, oh memang kamu kurang paham. Nah ini mesti ada antara orang tua dengan anak. Nah karena pengertian anak zaman digital dan pengertian orang tua yang seusia saya, ada gap banyak itu sehingga banyak misunderstanding. Karena pengertian kita dibentuk zaman gaya pendidikan Belanda. Kalau sekarang pendidikan internasional, mau dari Hong Kong bisa, Jepang bisa, dari Afrika bisa, dari Amerika bisa, Australia bisa. Hanya klik aja. Mau pakai filosofi yang mana tuh? Secara online tersedia. Tetapi kalau keluarga mengikuti apa yang diajarkan, didasarkan oleh kasih Allah, Allah adalah kasih. Of course kalau Anda mengikuti Allah, Allah adalah kasih. Maka Anda akan menghasilkan buah. Nah, buah yang Tuhan mau bukan buah yang sekali-kali pas baik. Ada suasana
pengalaman-pengalaman, pertemuan-pertemuan, acara-acara yang bikin kalian bisa ketawa bersama. Tapi pada waktu ada konflik, ada selek, masih bisa nggak mengasihi? Karena 1 Petrus 4 ayat 8 berkata kasih menutupi segala pelanggaran. Jadi kita dibikin kalau dipenuhi kasih agape Tuhan, dibikin nggak bisa dendam, nggak bisa benci, nggak bisa kepahitan. Kenapa? Sebagai penutup ya, 1 Yohanes 4 ayat 20. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudara yang dilihatnya, gak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Loh, Allah yang gak kelihatan dia mana mungkin ada mencintai lebih dari saudara yang kelihatan fisiknya di depan mata Anda. Nah, dan perintah ini kita terima dari dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. So ini buah yang tetap sifatnya. Ini buah namanya kasih. Buah roh adalah satu aja, kasih. Manifestasinya adalah damai sejahtera, sukacita, kebaikan, keramahan, penguasaan diri, sabar, lemah lembut. Itu manifestasi kalau agape Allah itu ada. Jadi kalau kita tidak menjadi ranting yang setia, tertancap di dalam pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus, kita bisa gak berbuah. Kalaupun berbuah bisa gak tetap, bisa gugur cepet jatuh. Saya punya kebun tanaman, saya liatin benar-benar. Jangan dari kuntum putus. Dari kuntum mesti menjadi penuh sesuai kemuliaan yang Allah ciptakan bagi bunga itu. So, saya mau Anda pikirkan, kenapa sih Apostle Indri ngajarin solitude silence, daily office, Sabat, scripture, Lectio Divina. Kenapa yo? Because that's the only way kamu akan diisi oleh agape love. Dan kalau itu betul-betul agape love, tetap selama-lamanya, nggak keluar masuk. So, kita akan lanjutkan di episode berikutnya. Kalau mau berbuah, apanya mesti bagus yuk? Pohonnya mesti bagus. Kalau pohonnya mau bagus, apanya mesti bagus yuk? Akarnya mesti bagus. Kalau akarnya mau bagus, apanya mesti bagus yuk? Benihnya mesti benar. Kita akan lanjutkan ini di episode berikutnya dalam Daily Feed supaya Anda bisa setiap hari pasti menerima benih yang unggul, berakar dan bertumbuh menjadi pohon kebenaran untuk berbuah tetap. Dari Sweet Spot Apostle Indri, Tuhan berkati, selamat belajar.